Halo sobat, masih stay kah bersama di Invibay? Tentu sebelumnya Mimin sudah menjelaskan alur cerita film Onward, pertualangan antara Ian dan Barley dalam mencari permata Phoenix agar bisa mewujudkan impian mereka melihat utuh sang ayah. Oke, kali ini Mimin bakal jelasin alur cerita film Zootopia, di mana di sebuah kehidupan, para binatang hidup dengan rukun antara predator dan non-predator, yang mana kelinci sebagai polisi dan rubah seorang penipu harus bekerja sama mengungkap sebuah konspirasi, yang mana bisa membahayakan kehidupan mereka. Namun sebelum itu kita memasuki area intro dulu. Diawali pada seekor kelinci perempuan bernama Judy Hobbs yang berasal dari desa Bruniborough, memiliki impian ingin menjadi petugas kelinci pertama pada departemen di kawasan perkotaan Zootopia. Karena impiannya itu, semua orang tidak percaya Judy bisa mewujudkannya, karena sangat mustahil bagi seekor kelinci, termasuk juga rubah, teman kecilnya. Memasuki tahun selanjutnya, Judy mengikuti tes kepolisian, mencoba berkali-kali, namun gagal. Tetapi akibat semua ocehan-ocehan yang diberikan terhadap Judy, memberikan semangat baru terhadap Judy. Akhirnya Judy bisa lolos pada tahap tes kepolisian dan menjadi kelinci pertama di sana. Judy ditugasi oleh wali kota Zootopia untuk pergi ke departemen di sana agar ia bisa mengetahui tugasnya. Sesampainya di departemen kepolisian Zootopia, Judy diberitahu bahwa ruangan pemberian tugas ada di sebelah sana. Hingga Judy berjalan dan sampailah di tempat itu. Anggota kepolisian badannya besar semua seperti sumo dan jenisnya predator semua. Di saat pembagian tugas, Judy mendapatkan bagian parkir kendaraan oleh Ketua Bogo, di mana pada saat itu Bogo masih meragukan kemampuan Judy. Next, Judy yang langsung bertugas dengan sigap memberikan kartu parkir kepada mobil-mobil yang terparkir di sana. Hingga pada saat ia telah selesai dalam tugasnya, Judy bertemu dengan Nick dan mitranya, Kick Nick, di toko es krim. Nick dan Vic Nick yang awalnya menyamar menjadi seorang bapak dan anak memohon agar bisa membeli sebuah es krim pada kawasan gajah. Namun pelayan menolaknya. Setelah itu Judy datang. Judy berusaha mengeluarkan kata-kata yang ampuh agar si pelayan mau memberikan Nick sebuah es krim. Keep the change. Officer, I can't thank you enough. So kind. Can I pay you back? Oh no, my Namun treat. pada akhirnya Judy mengetahui bahwa antara Nick dan Vic Nick bukan bapak dan anak. Mereka hanyalah seorang penipu yang mencari uang dengan cara yang menjijikkan. Membuat Judy geram, akhirnya memutuskan untuk menemui Nick, yang mana Vic Nick telah pergi terlebih dahulu. Berdebat dengan Judy dan Nick juga meremehkan Judy. Akhirnya terlalu fokus terhadap perdebatan, akhirnya Judy masuk ke dalam sebuah semen basah untuk pembuatan Dumb jalan. bunny. Right. And that's not wet cement. You'll never be a real cop. Next, Judy yang sampai di rumah selalu memikirkan cemooh-cemooh Nick tadi dan juga memikirkan cemooh-cemooh tetangga sebelahnya. Judy berharap agar hari besok lebih baik dari yang sekarang. Hari esok pun tiba, ternyata lebih buruk dari hari yang kemarin, membuat Judy berputus asa. Dan di tengah keputusasaannya itu, ia diteriaki oleh seorang penjaga toko bahwa telah ada seseorang yang mencuri di tokonya. Judy pun meninggalkan pekerjaannya lalu memilih mengejar truk pencuri ubi-ubian. Memasuki wilayah tempat tinggal tikus, hingga Duck melempar donat ke Judy namun dielakkan oleh Judy dan hampir melukai seorang tikus perempuan yang pulang shopping. Hingga ia mendapatkan Duck dan membawa ke departemen kepolisian. Namun bukan pujian yang ia dapat, ia malah dicercai oleh Bogo. Di saat Bogo lagi mencercai Judy, datanglah Nyonya Otterton, seekor berang-berang yang memohon untuk mencari suaminya yang telah hilang selama 14 hari belakangan.
Mr. Emmett, juga termasuk 14 predator yang hilang. Dengan sukarela, Judy bersedia membantu Nyonya Otterton mencari suaminya. Setelah Nyonya Otterton pergi dari ruangan itu, Bogo geram terhadap Judy, berniat ingin memecat Judy. Namun ketika saat asisten wali kota datang, ia memuji Judy dan sudah memberitahu wali kota bahwa Judilah yang turun tangan dalam kasus itu. Akhirnya Bogo memberikan waktu 48 jam kepada Judy untuk menemukan Tuan Emmett. Dengan syarat jika ia gagal dalam kasus ini, ia harus mengundurkan diri. Awal dari pencarian Judy, Judy menemui Nick, seekor mamalia yang terakhir kali melihat Emmett. Dengan awalnya Judy berbincang-bincang dengan Nick, dan akhirnya Judy memeras Nick dan memaksanya mengaku karena telah menghindari pajak dengan cara merekam perkataan Nick. Akibat dari itu, Nick memohon agar memberikan rekaman itu, tetapi Judy memberikan syarat bahwa ia harus menolong Judy terlebih dahulu dalam pencarian Emmett. Pertama, mereka pergi ke sebuah tempat di mana ia akan mengetahui keberadaan Emmett. Di sana, semua hewan telanjang dada, tidak memakai busana apapun. Setelah berbincang-bincang dengan seekor kambing dan gajah, akhirnya Judy dan Nick menemukan plat mobil terakhir yang membawa Emmett. Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat di mana ia bisa melacak plat mobil tersebut. Flash, itulah petugasnya. Seekor kungkang yang bekerja sangat pelan. Next, pada tahapan mereka mendapatkan nomor plat itu dengan pada waktu yang sudah sangat gelap. Tidak berhenti walau waktu sudah gelap. Akhirnya mereka pergi ke tempat seorang mafia, Mr. Big, yang mana Nick dulunya juga punya masalah dengan Mr. Big. Mereka yang hampir dibekukan, akhirnya ditolong oleh putrinya Mr. Big, seekor tikus yang diselamatkan oleh Judy dari serangan Duck. Balas budi, akhirnya Mr. Big mengungkap bahwa Emmett yang bekerja sebagai florist telah menjadi liar dan menyerang supirnya Manchas. Dengan akhir pertemuan, Mr. Big memberitahu alamat Manchas. Next, di rumah Manchas, ia memberitahu bahwa Emmett berteriak tentang pelolong malam dan setelah bercerita, Judy dan Nick meminta agar mereka bisa masuk dan bercerita lebih dalam lagi. Namun pada saat di dalam rumah, Manchas berubah menjadi hewan buas, lalu mengejar Judy dan Nick. Berlari dari serangan itu, Judy menyelamatkan Nick dengan menjebak Manchas dan akhirnya memanggil anggota kepolisian agar bisa membantu mereka. Ketika Bogo dan rekannya tiba di lokasi, ternyata Manchas telah lenyap alias menghilang. Bogo yang marah lalu meminta agar Judy mengundurkan diri, tetapi ia diselamatkan oleh Nick, mengingat bahwa Judy masih memiliki waktu 10 jam untuk menyelesaikan kasusnya. Bogo mengizinkan mereka dan membiarkan mereka pergi dari sana. Nick juga memberitahu tentang masa lalunya bahwa ia juga diremehkan dan diganggu, karena ia adalah seekor rubah. Akibat diremehkan itu dan diganggu, Nick pun berubah dan mengangkat derajatnya, tidak mau diremehkan lagi. Selanjutnya, mereka mencari bantuan selanjutnya dari Bellwether lewat akses CCTV jalanan kota Zootopia. Mereka menemukan Manchas ditangkap oleh serigala yang diduga sebagai pelolong malam. Menyelidiki dan kemudian mereka pergi ke sana, hingga mereka sampai di sebuah rumah sakit dan menemukan Tuan Emmett besertaan dengan 14 predator lainnya yang sedang dicari-cari. Di sana juga ada wali kota yang sedang menyembunyikan semua masalah itu dan sedang berusaha mencari penyebab-penyebab kenapa predator itu berubah menjadi ganas. Dan akhirnya Judy memanggil rekan polisi lainnya dan menangkap mereka bersertaan dengan wali kota, dokter di rumah sakit itu. Next, posisi wali kota digantikan oleh Bellwether. Judy dipuji karena dapat memecahkan masalah itu dan mengajak Nick untuk bergabung dengannya.
Ketika konferensi pers, Judy mengecewakan Nick dengan memberitahu bahwa penyebab predator itu bersikap aneh akibat faktor biologis. Dengan rasa marah bercampur kecewa, Nick meninggalkan Judy. Seketika, semua makhluk kota berubah, serta menimbulkan berbagai kekacauan-kekacauan. Merasa bersalah atas kekacauan yang terjadi di kota, Judy mengundurkan diri dari kepolisian dan memilih untuk pulang ke desanya Bunnyborough. Judy yang telah sampai di desanya, Judy belajar dari orang tua dan teman kecilnya bahwa pelolong malam itu adalah sebuah bunga beracun yang dapat memberikan efek psikotropika yang sangat parah. Setelah mengetahui semua hal itu, Judy pergi ke Zootopia dan mencari terlebih dahulu Nick, memohon agar menuntaskan masalah itu bersama. Menangis, akhirnya Nick bersedia. You're so emotional. There we go. Dengan awal pencarian bukti mereka menangkap Duck dan menemukan bahwa ubi-ubian yang dicuri oleh Duck adalah bahan membuat pelolong malam yang diberikan kepada biri-biri bernama Dog. Mereka kemudian mencari Duck dan menemukannya di terowongan kereta bawah tanah yang sedang membuat serum itu, lalu kemudian ditembakkan ke predator lainnya, yang mana itu juga terjadi pada Mr. Emmett dan Manchester. Berusaha memberikan bukti itu ke polisi, Bellwether mencegah mereka, lalu mencurinya, karena ialah dalang dari semua kerusuhan itu. Karena sikap Bellwether yang tidak ingin diremehkan lagi oleh siapapun. Berlari dari Bellwether dan rombongan. Akhirnya Bellwether mendapatkan koper itu yang berisi ramuan, lalu ditembakkannya ke Nick, dan akhirnya Nick berubah menjadi buas. Sementara itu, Bellwether juga menyusun sebuah rencana jebakan dengan memanggil polisi alih-alih bahwa Judy telah terluka parah. Pada saat Nick ingin menerkam Judy, ternyata Oh, Nick. No. itu hanyalah kecohan. Sebelumnya, Nick dan Judy telah mengganti ramuan itu menjadi blueberry. Marah karena itu, Bellwether mengancam Judy. Namun Judy lebih cerdik, merekam semua perkataan-perkataan Bellwether sebelumnya. Dan akhirnya, saat Bogo datang bersertaan yang lainnya menangkap Bellwether. Dan di sanalah kasus itu terungkap. Sementara itu, Lionheart yang tidak mengetahui bahwa Bellwether adalah dalangnya dan caranya memencarakan predator-predator buas itu adalah cara yang tepat agar rakyat lain tidak terluka oleh predator itu. Oke, next. Di scene terakhir, predator-predator yang buas tadi disembuhkan oleh obat penawar. Sementara itu, Judy bergabung kembali, disertai dengan Nick menjadi petugas pertama rubah di kota Zootopia, sekaligus menjadi rekan kerja dari Judy. Oke, pada pembagian tugas selanjutnya, Judy dan Nick mendapatkan tugas bahwa ia harus menangkap pembalap liar. Dan ternyata pembalap liar itu Sir, you were going 100. Flash. Oke, sekian dulu cerita dari Mimin untuk alur cerita Zootopia ini. Untuk kelanjutan alur cerita lainnya, saja keisi. Oke,